yang berperan sebagai Ahmad Arbani. Yesus Arbani, apa kabar? Silakan duduk Arbani. Selanjutnya yang berperan sebagai Hadijah ada Prilly Latukonsina. Prilly, apa kabar? Silakan Prilly duduk di tempat yang sudah disediakan. Dan kita panggil pemain selanjutnya. Ada yang berperan sebagai Susan, Yoriko Angelin. Yoriko di sebelah sini, Yoriko. Silahkan. Oke. Tadi ada yang di trailer kita lihat menanyakan tentang pengorbanan ya. Oke. Sebagai Timbo. Oke, selanjutnya sebagai Aisyah, kita bersama kita ada Hanggini. Hanggini silakan. Ya, Umay posisi terbaik banget di sayap kiri. Oke, sebagai Ibrahim kita undang bersama kita Andy Arfian. Silakan. Andy, oke, selanjutnya sebagai Bapak Lukman Mas Doni Alamsyah. Mas Doni, silakan Mas Doni. Oke, dan kita undang sutradara untuk WTV Original Ustadz Milenial. Silakan Mas. Oke, dan juga kita akan menyapa secara virtual, bergabung dengan kita secara virtual sebagai guest director dan juga kreatif producer yang bergabung bersama kita melalui virtual ada Luna Maya, bergabung bersama kita secara virtual yang ada di sini nih. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Luna Maya dan juga yang ada di sini. Ustadz Milenial akan tayang tanggal 12 ya, tanggal 12 April, hari Senin ini. Semuanya kerja keras banget, sampai ke Jogja, syutingnya kita di Jogja. Semua di keep clear ya, bener-bener di satu area supaya bersih dan dites terus secara kita tes terus swab, PCR secara reguler, dan akhirnya kita jadilah ini Ustadz Milenial ini. Memang untuk tayangan Ustadz Milenial ini kita bikin bingkisannya itu supaya religi, tetapi ada keluarganya, ada juga value-value untuk persahabatan. Nanti bisa kita lihat tadi kan di saat trailer, persahabatan antara mereka yang dari kecil sampai akhirnya jadilah di episode yang akan kita mulai. Dan juga ada romansnya nih, ada elemen-elemen yang nanti bakal seru, ada cinta segitiganya. Mungkin nanti bakal rame ya tim yang mana nih untuk ngedukung tim yang mana, nanti pasti di flying comment. Mari kita sambut Ustadz Milenial ini akan tayang tentunya di banyak negara di waktu yang bersamaan ya. Dan kita juga akan terus bikin konten-konten yang terbaik dari Indonesia. Harapannya kita dunia hiburan di Indonesia ini bisa terus maju dan akan terus kita bawa ke tingkat internasional. Untungnya saya bertemu dengan Irfan dan Nisa dari Jin yang punya visi yang sama dengan saya. Yuk kita bikin something yang bisa ngasih sesuatu buat tontonan di bulan puasa ini dan lokal Indonesia. Yes, dan lokal Indonesia. Bahwa kita nggak boleh kalah secara kualitas saya serta dengan yang lain. Ya. Saya punya ego bahwa masa sih kita kalah sama yang lain, ya. Masa sih kita bisa tampil gambar sebagus yang di Netflix, kita nggak bisa. Ya. Ini saya bilang sama semua, kita harus bikin something yang beda. Look, semua visual, cerita semua kita harus beda. Pendekatannya harus serius soalnya semuanya itu. Alhamdulillah, saya cukup bangga dan hormat bisa bersama-sama WTV buat bikin Fresh TV Original Milenial ini. Ya. Saya cuma harapin semoga karena tayangnya di bulan puasa, bisa jadi satu tontonan buat bulan puasa. Ya kalau cerita secara verbal
nggak bisa saya ceritakan kembali ya. Iya, betul. Cuman ini lebih ke apa ya, kesempatan aku untuk membuat cerita yang kompleks gitu. Kalau di film itu kan kita terbatas dengan durasi. Ya. Di sini kita durasinya panjang, jadi untuk meng-create cerita 20 episode ini, jadi dikasih sesuatu yang baru, yang lebih gitu. Jadi apa ya? Ini tentang drama keluarga aja, drama keluarga, love story dan persahabatan, dan semuanya di situ ada tikungan-tikungan tajam. Iya, guest director iya. Kalau ngedirect sih sebenarnya udah pernah. Ya. Pernah. Tapi kalau untuk serial atau series ini kebetulan yang pertama kali. Kalau ditanya kenapa ya pasti karena Mas Eko. Mas Eko, kita udah berteman mungkin 20 tahun ya, dan rata-rata semua beberapa proyek saya, dari saya video klip, bikin film pendek, bikin apa tuh produsernya pasti Mas Eko sama Mbak Yanti, itu satu paket tuh berdua. Karena udah tahu ritme kerjanya, dan saya percaya Mas Eko tuh juga punya taste yang bagus, punya visi yang bagus juga. Jadi saya bilang oke, yuk ketemu deh. Nggak usah pikir-pikir lagi, langsung aja kata Mas Eko. Terus pas ketemu kan ya udahlah langsung aja deh. Mas, aku nggak pernah loh ini series, karena kan agak bukan bisa dibilang ribet ya, agak sedikit teknisnya pasti akan bukan ribet ya namanya ya. Beda karena treatment kan ya. ada Mas Hes, ya karena ada Mas Hes kan yang ngedirect dari awal sampai akhir, terus tiba-tiba ada saya di tengah, ada Mas Hanung juga gitu. Jadi takutnya gimana Kak gitu, tapi ternyata dengan dijagain sama Mas Hestu, Mas Eko dan semua tim di situ akhirnya berjalan lancar, malah nagih. Berarti Mas Eko. Mas Eko itu kode itu berarti Mas Eko. Habis ini akan ada TV butuh sutradara. Project yang benar-benar, walaupun ini series kan aku dulu mungkin sebagian teman-teman juga di cast yang hadir hari ini tahu lah kerja sinetron Indonesia seperti apa gitu, dan serial di Indonesia itu seperti apa. Awalnya aku tuh berpikir pas kita harus bikin yang ini, oh tenang, ini beda dari itu gitu, maksudnya dari kerjanya, dari DOP-nya, dari semuanya kita bikin serius, dari bahkan skripnya kita udah ngelok 20 episode, dan pas dibaca juga benar-benar menarik sekali, dan aku pikir ya ini saatnya Indonesia benar-benar mengupgrade kita punya kualitas, karena kita mampu sekali. Jadi mau Thailand, mau Korea, mau apapun, you guys better watch out. Benar-benar harus sama-sama sukseskan. Kalau demand-nya tinggi, yang nonton banyak, pasti kan kita akan produce lebih banyak series yang berkualitas. Ya, jadi karakter Ahmad ini dia lulusan pesantren Gontor dan dia sayang sama keluarganya. Dia juga punya cita-cita untuk jadi ustadz, berdakwah. Dia suka berdakwah gitu. Cuman konfliknya itu ketika dia pulang ke rumah, memang ada suatu permasalahan yang memang nggak bisa disebutkan karena nanti takutnya spoiler. Betul. Iya. Buat apa? Buat apa gitu? Jadi muncullah satu masalah di mana cita-citanya jadi sedikit terhalang. Nah, disitulah konfliknya. Di situ konfliknya, ditambah nanti ada konflik persahabatan antara Ahmad dengan Ibrahim dan juga Timbo. Belum lagi kisah percintaannya antara Ahmad, Iya dan juga Susan. Ada beberapa adegan juga yang gua berdakwah di adegan. Tiba-tiba melantunkan ayat dan artinya. Belum lagi untuk bagian romansnya juga harus ngejagain karakter Ahmadnya. Yes, betul, gitu. betul. Iya, itu sih. Karakternya Khadijah yang jelas beda banget sama series aku sebelumnya, bahkan series aku selanjutnya ini yang paling beda menurut aku. Dan paling susah sih, karena kalau dari segi percintaan Khadijah nih sabar banget, gak sesabar saya. Ya, jadi setiap baca skripnya karakter sama diri saya tuh berlawanan. Kenapa sih nih cewek harus kayak gini gitu loh. Jadinya banyak diskusi sama Mas Hestu kayak
oh jadi perempuan kayak gini ya mas ya, iya, oh gitu. Maksudnya aku perempuan. Nah, soalnya kayak oh jadi perempuan yang religius dan di Al-Quran tuh kayak gini ya mas, aku kan masih cetek ya pengetahuan agamanya gitu. Jadi banyak belajar juga dari series ini tuh, banyak banget pelajarannya karena baca skripnya tuh sama aja kayak kita baca pengetahuan baru gitu. Oh gini caranya berbisnis syariah, oh gini caranya mencintai orang dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi aku juga banyak belajar dan akhirnya kayak oh lebih mengerti lagi lah arti kata cinta dalam diam. Ya tapi balik lagi Khadijah tuh walaupun kelihatannya di trailer kayak sad girl banget gitu ya, tapi sebenarnya ada sisi Khadijah di mana dia itu sebenarnya perempuan yang kuat. Nah, jadi kompleks banget lah karakternya, perempuan yang kuat tapi satu sisi juga tetap terlihat lemah karena dia orang yang nggak bisa menahan emosinya. Kayak kalau sedih pasti kelihatan sedih, kalau suka pasti kelihatan suka. Dan orang yang apa ya, perempuan yang sangat menjaga hati banyak orang gitu. Menjaga hati Mas Ahmad, menjaga hati siapa gitu. Untuk karakternya Susan sendiri di sini ini sesuatu yang beda sih buat aku. Karena jujur mungkin personality-nya beda jauh sih, nggak terlalu ya. Tapi mungkin ada beberapa sisi yang emang beda banget sama aku, jadi itu jadi suatu konflik di hubungan percintaannya Ahmad dengan Susan gitu. Dan fun fact ini nggak bisa diapa-apain gitu. Gitu. Jadi konflik yang luar biasanya itu di situ. Dan Susan dia temennya sahabatnya Aisyah. Aisyah itu adanya Ahmad gitu. Dan ya pertemuannya semuanya dimulai dari sang adik gitu. Jadi ngebangun chemistry sama Mas Bani sih lebih yang kayak banyak sharing. Iya Mas Bani. Enggak, soalnya pertama aku panggilnya kan Mas Ahmad, terus karena dia lebih tua, terbawa sampai sekarang. Jarak umurnya jauh banget. Sini gue berperan sebagai Lukman. Lukman tuh bapaknya Khadijah, bapaknya Ibrahim. Gitu. Nah sebelumnya gue terima kasih nih sama Mas Eko sama WTV, Mbak Leslie yang udah ngasih cerita. Buat gue di ceritanya keren banget ya. Karena apa ya? Dari judulnya Ustadz Milenial kan gitu. Nah, gue pikir akan menjadi cerita religi yang biasa gitu. Tapi ternyata pas gue baca ceritanya, ini ceritanya menarik banget ya gitu. Menyampaikan nilai-nilai Islam tuh dengan cara yang wah keren banget. Gue yakin sih kalau misalkan ustadz-ustadz itu menggunakan cara seperti ini, banyak anak muda yang bakalan kesem deh dengan cara komunikasinya gitu. Karena gak cuma sekedar ngomongin soal ritual gitu, tapi ini ada di bagaimana sih bisnis syariah yang keren gitu, yang menguntungkan, yang baik dan apa ya, keren lah menurut gua. Gak cuma soal percintaan aja, perjalanan juga ada, hubungan manusia juga ada gitu, bisnis juga ada dan segala macam. Ini menurut gua kompleks dan sangat menarik ceritanya. Konflik ya, mungkin untuk karakter Baim ya, karakter Baim ini tuh dia anak yang sangat keras kepala, egois, arogan, impulsif, pokoknya yang ngeselin itu ada di Baim. Kalau nonton itu, nih anak ngeselin banget nih gitu. Cuman sebenarnya balik lagi dia keras kepala itu karena suatu keadaan. Itu sebenarnya anak yang family man banget, yang rela ngorbanin apapun untuk keluarganya, dan dia melakukan apapun itu ya untuk keluarganya. Gitu. Cuman memang karena terbiasa dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya dia jadi anak yang keras gitu. Konfliknya sih lebih ke banyak konfliknya, lebih ke persahabatan, ke keluarga, ke mungkin menjaga adiknya, menjaga bapaknya, terus bisnis. Nah, ada juga di situ bisnis berarti juga ada. Ya, garis besarnya sih ya tentang keluarga dan tentang persahabatan. Iya, jadi aku berperan sebagai Aisyah. Aisyah ini anaknya Ibu Maimunah yang diperankan sama Ibu Cetmini. Terus aku adik kesayangannya Mas Ahmad. Kesayangan ya Mas? Oh iya. Adik kan ya. Adik posesif. Adik posesif. Menang banyak ya dia. Sebenarnya kalau untuk peran karakternya Aisyah ini tuh dia anaknya ceria banget. Di antara semuanya nanti bisa dilihat, aku tuh paling gak bisa diem. Paling banyak gerak, uget-uget banget, kayak cacing. Terus, tapi kalau dia sekalinya sedih, dia sedih banget. Gitu. Dia tuh support sistemnya Mas Ahmad banget deh. Dari segala banyaknya konflik yang dialami sama Mas Ahmad, sama Ibu Maimunah. Aku tuh yang paling kayak membantu gitu lah di keluarga kita. Karakter gue di sini, gue namanya Timbo. Sebenarnya sahabat Ahmad yang
udah lama nggak tinggal di Jogja, terus kembali lagi dan kembali ngerusuh lagi bikin masalah. Masalahnya mau tahu apa? Nonton aja di WTV dan iFlix. Gue sih sebenarnya senangnya syuting ini karena secara judul ya Ustadz Milenial yang tadi lu bilang berat kan gitu loh. Yes. Apalagi di akhir-akhir ini judul-judul atau cerita-cerita kayak gini tuh cukup berat untuk dibicarakan di masyarakat sebenarnya kan. Tapi kita hadir dengan konsep yang sangat amat muda dan fresh sih, jadi emang saat syuting pun juga sangat menyenangkan banget buat gue sih. Itu tuh yang Jogja rumah sih, enak banget.